Di masa yang sangat silam, di sebuah tanah luas yang dikelilingi samudera biru tak bertepi dan pegunungan berbaris rapi seperti pasukan penjaga, berdiri sebuah kerajaan besar dan makmur yang dikenal karena keindahan serta kebijaksanaan pemimpinnya. Di istana yang megah itu tinggallah Putri Anggrek, wanita muda yang kecantikannya konon mampu membuat bunga-bunga di halaman istana malu dan menutup kelopaknya saat ia lewat. Namun di balik rupa yang memukau itu, tersimpan jiwa yang jauh lebih istimewa, hatinya lembut namun sekuat karang, pikirannya tajam dan bijaksana, serta hatinya selalu merasa sesak melihat penderitaan rakyat kecil. Di sisi lain wilayah kerajaan, di sebuah pelabuhan sibuk tempat angin laut selalu berhembus membawa kabar dari jauh, tinggallah Bayu Samudra, pemuda kapten kapal yang muda namun sudah sangat teruji pengalamannya. Ia bukan berasal dari keluarga bangsawan, namun keteguhan hatinya, keberaniannya, dan keahliannya menaklukkan gelombang serta membaca arah bintang di tengah kabut sudah tersohor kemana-mana. Di mulut orang-orang selalu terdengar pesan warisan para leluhur. Ada dua hal yang tidak bisa dibeli dengan emas atau kekuasaan, setia kawan di bahaya, dan cinta sejati yang tetap sama meski dipisahkan jarak, badai, atau bahkan ancaman nyawa sendiri. Pertemuan takdir mereka terjadi di saat kerajaan sedang dilanda ancaman gelap yang mengerikan. Di ufuk selatan, muncul kabar buruk tentang kekuatan jahat yang bangkit kembali, penguasa kabut hitam, makhluk kuno yang tinggal di wilayah terlarang di seberang lautan luas, memiliki kuasa mengirimkan badai dahsyat, mengubah cuaca sesuka hati, dan mengirimkan bayangan gelap yang menyesatkan siapa saja yang melintas. Saat itu, kapal-kapal dagang mulai hilang satu demi satu, laut berubah menjadi gelap dan mengamuk, dan ketakutan perlahan menyebar ke seluruh penjuru negeri. Di tengah kekalutan itu, Putri Anggrek dikirimkan oleh Raja untuk memimpin doa dan pengorbanan di sebuah menara tinggi yang menjulang tepat di tepi tebing paling curam, tempat yang dipercaya paling dekat dengan langit namun juga paling terbuka menyerang dari arah laut. Di sanalah, saat kabut hitam tiba-tiba meluncur datang lebih cepat dari dugaan dan hampir menyeret sang putri jatuh ke jurang di bawahnya, Bayu Samudra yang kebetulan baru saja kembali dari pelayaran jauh dan melihat bahaya itu, melompat bertindak tanpa berpikir dua kali. Dengan ketangkasan dan kekuatan luar biasa, ia berhasil menarik Putri Anggrek kembali ke tempat aman, berjuang melawan angin yang seolah memiliki tangan-tangan tak terlihat yang ingin merenggut mereka. Di saat-saat napas masih terengah dan hati masih berdebar kencang karena bahaya yang baru saja lewat, di bawah langit yang perlahan mulai terang kembali, terjadilah pertemuan jiwa yang akan mengubah jalan sejarah kerajaan itu selamanya. Tatapan mata mereka saling bertemu dan saling mengunci seolah telah saling mencari sejak ribuan tahun silam. Engkau datang menghadapi kabut yang mengerikan ini hanya demi orang yang belum pernah engkau kenal sebelumnya. Tanya Putri Anggrek dengan suara lembut namun penuh kekaguman yang mendalam. Bayu Samudra menundukkan kepalanya dengan hormat namun tatapannya tetap jujur dan berani. Bagi kami yang hidup di atas laut, nyawa orang lain sama berharganya dengan nyawa sendiri. Dan saat aku melihat cahaya terancam padam, aku tahu tugasku adalah melindunginya, tidak peduli seberapa gelap atau ganasnya angin yang datang. Sejak hari itu, benih cinta mulai tumbuh perlahan namun pasti di antara keduanya, cinta yang tumbuh bukan hanya dari keindahan pandangan pertama, melainkan dari rasa hormat, kepercayaan, dan kesamaan hati yang tulus. Di waktu-waktu luang yang langka, mereka bertemu di taman tersembunyi atau di teras menara itu sendiri, berbicara tentang rahasia bintang di langit, tentang kebutuhan rakyat yang sederhana, tentang harapan menaklukkan kembali kedamaian laut, dan perlahan mengikat janji bahwa satu hari nanti, mereka akan berdiri bersanding untuk kebaikan seluruh negeri. Namun jalan itu bukan hanya curam, melainkan penuh dengan jebakan dan bahaya besar. Kabar kedekatan itu sampai ke telinga raja, namun yang lebih mengerikan lagi, kabar itu juga sampai ke telinga penguasa kabut hitam yang jauh di seberang sana, dan karena ia sendiri juga lama mendambakan memiliki kecantikan serta kekuatan Putri Anggrek untuk memperkuat kuasa gelapnya, amarah dan keinginan balas dendamnya meledak seketika.
Suatu malam tanpa bulan di mana kegelapan turun lebih tebal dari biasanya, badai terbesar yang pernah diingat sejarah meledak seketika. Angin menderu-deru seperti ribuan raungan marah, petir menyambar berturut-turut, dan gelombang laut naik setinggi bukit menghantam pesisir dengan kekuatan menghancurkan. Di tengah kekacauan itu, kabut hitam tebal meluncur naik menuju istana dan langsung menuju menara tinggi tempat Putri Anggrek berada, dan sebelum siapapun bisa bertindak atau mengangkat senjata, bayangan dingin itu telah merenggutnya pergi, terbang cepat kembali melintasi lautan gelap menuju istana bawah laut terlarang, tempat di mana belum ada satupun manusia yang pernah masuk dan berhasil keluar hidup-hidup. Di saat seluruh kerajaan berduka dan putus asa, karena raja yang sudah tua dan lemah tidak tahu lagi harus mengirim siapa, hanya ada satu sosok yang berdiri tegak tanpa goyah meski hatinya hancur berkeping-keping karena rindu dan kemarahan, Bayu Samudra. Di hadapan raja yang menangis sedih, ia bersumpah dengan suara yang bergema tegas seperti bunyi genta di badai. Ayahanda raja, dan seluruh rakyat sekalian, dimanapun ia dibawa, betapapun gelapnya tempat itu, betapapun dalamnya jurang atau dalamnya laut yang harus ditembus, aku akan pergi mencarinya. Karena bagiku, hidup tanpa cahayanya sudah bukan lagi kehidupan yang berarti. Lautan mungkin luas dan ganas, penguasa kegelapan mungkin kuat dan licik, namun ada satu kekuatan yang tidak pernah ia miliki dan tidak akan pernah sanggup lawan, kekuatan cinta yang setia dan kebenaran yang teguh. Sebelum berangkat, Bayu bergegas sekali lagi ke tempat pertemuan terakhir mereka di puncak menara yang kini kosong dan dingin. Di sana, angin seolah membawa sisa suara lembut Putri Anggrek yang bergema samar, ingatlah, di tempat paling gelap sekalipun, carilah secercah cahaya yang tetap menyala, itu akan menjadi petunjuk jalan pulang, karena hatiku tidak akan pernah berhenti bersinar dan memanggilmu. Dengan bekal pedang yang ditempa dengan api suci leluhur, jimat pelindung dari batu mata air murni, dan di atas segalanya membawa serta nama serta wajah Anggrek yang terukir abadi di dalam dada, Bayu Samudra mengangkat layar kapal andalannya dan berlayar langsung masuk ke dalam wilayah samudra yang kini berubah menjadi gelap gulita dan penuh ancaman. Perjalanan itu adalah petualangan paling menegangkan dan mengerikan yang pernah dicatat sejarah. Sejak melintasi batas wilayah kerajaan, ujian demi ujian datang menyerang tanpa henti. Pertama, lautan tanpa kompas, di mana magnet bingung dan bintang menghilang tertutup kabut pekat, namun Bayu tetap berlayar hanya mengandalkan kompas hati, yang selalu berdenyut kuat ke satu arah saja. Kedua, jalur penyesatan, di mana bayangan-bayangan palsu berubah rupa menjadi wajah Anggrek atau suara panggilan yang memikat untuk menarik kapal jatuh ke karang tajam. Namun ia tetap teguh karena tahu persis, suara yang sejati tidak akan pernah datang dari jalan yang salah. Ketiga dan paling mengerikan, pintu gerbang air mengamuk, tepat di mulut teluk terlarang itu sendiri, di mana air berputar menjadi pusaran raksasa yang berputar kencang seolah ingin menelan kapal dan segala isinya turun ke dasar bumi. Di detik-detik paling genting itu, saat kayu berderit mau pecah dan air mulai membanjiri geladak, Bayu tidak melawan arus secara kasar, melainkan mengikuti petunjuk bijak laut, mengarahkan haluan dengan sangat hati-hati menyusuri pinggiran pusaran itu, memanfaatkan celah kecil yang hanya terlihat oleh mata yang tenang dan hati yang jernih, sampai akhirnya kapal itu melesat meluncur keluar melewati bahaya itu dan masuk ke perairan terdalam yang sunyi dan dingin. Dan di sanalah, di dasar samudera yang gelap dan dingin itu, terlihatlah istana terlarang itu sendiri, megah namun suram, dibangun dari batu hitam dan terang benderang hanya dengan cahaya samar berwarna hijau pucat, penjara bagi satu-satunya cahaya yang tersisa bagi Bayu, Putri Anggrek. Di dalam ruangan tertinggi istana itu, sang putri terkurung di balik dinding air ajaib yang tak bisa ditembus senjata biasa. Penguasa kabut hitam berdiri di hadapannya mencoba terus-menerus membujuk atau mengancam agar ia tunduk dan melupakan dunia atas, namun Anggrek tetap berdiri tegak, matanya tidak pernah berhenti menatap ke arah samudera jauh, hatinya terus mengirimkan getaran panggilan setia yang lembut namun tak terputus.
Dan saat suara langkah kaki tegas akhirnya terdengar mendekat melewati lorong-lorong berbahaya dan penjaga gelap yang sudah dikalahkan satu demi satu, saat sosok Bayu Samudra akhirnya muncul di ambang pintu ruangan itu dengan napas berat namun pedang tetap terangkat tegak, terjadilah pertarungan terakhir yang paling menegangkan dan hebat dari semuanya, pertarungan antara cahaya dan kegelapan, antara cinta dan keinginan jahat. Penguasa kabut itu mengerahkan segala kekuatan gelapnya, memanggil angin es, menciptakan bayangan berlipat ganda, dan mengubah wujud menjadi bentuk-bentuk mengerikan, namun setiap serangan itu selalu terhalang atau terpecah oleh satu hal, di satu sisi, kekuatan pedang Bayu yang didorong oleh ketulusan melindungi, dan di sisi lain, cahaya lembut namun kuat yang terus memancar dari hati Putri Anggrek, yang perlahan namun pasti mulai menerangi seluruh ruangan gelap itu hingga membuat dinding air penahan itu perlahan meleleh dan hilang kekuatannya. Di momen kunci itu, saat lawan mengerahkan serangan terakhir terbesar, Bayu tidak hanya mengandalkan kekuatan fisik semata, dengan satu teriakan penuh nama kekasihnya sebagai kekuatan terbesar, ia menerjang maju dan menancapkan pedang tepat ke titik jantung kegelapan itu sendiri, dan seketika itu juga, kabut hitam meledak menjadi ribuan butiran cahaya yang perlahan lenyap selamanya, badai di luar mereda seketika, dan air laut kembali tenang dan jernih seperti dulu. Kemenangan telah diraih, namun perjalanan pulang masih menyimpan satu keajaiban indah, saat kapal akhirnya kembali mendekati pesisir kerajaan di bawah langit yang kini cerah sempurna dengan matahari bersinar terang dan pelangi melengkung indah melintasi samudra, seluruh rakyat berbondong-bondong turun ke pantai menyambut dengan sorak-sorai yang menggema sampai ke bukit-bukit jauh. Raja yang menangis bahagia langsung menyambut keduanya dan dengan penuh rasa malu sekaligus pengakuan tulus, ia pun segera mengumumkan keputusan yang telah lama ditunggu, bahwa aturan lama yang memisahkan hanya berdasarkan pangkat dan asal-usul kini dibuang selamanya. Beberapa hari kemudian, di hari yang paling agung dan penuh sukacita itu, diadakanlah pesta persatuan yang megah namun penuh kehangatan hati, di bawah naungan langit biru dan disaksikan oleh angin laut yang kini kembali bernyanyi riang. Putri Anggrek dan Bayu Samudra akhirnya bersanding sah sebagai suami istri, dan kelak akan memimpin kerajaan itu bersama-sama dengan kebijaksanaan yang dipelajari dari pengalaman luar biasa itu, teguh dan kokoh seperti daratan, namun luas, terbuka, dan selalu bergerak memberi kehidupan persis seperti samudra yang mereka taklukkan bersama. Dan sampai hari ini, kisah legendaris itu masih terus hidup dan diwariskan dari mulut ke mulut, dari generasi ke generasi, terutama sering diceritakan di tepi pantai saat matahari terbenam melukis air dengan warna kemerahan keemasan, sebagai pengingat abadi yang paling indah dan kuat. Bahwa tidak ada jarak yang cukup jauh, tidak ada laut yang cukup dalam, tidak ada badai yang cukup ganas, dan tidak ada kegelapan yang cukup pekat, untuk mampu selamanya memisahkan dua hati yang saling mencintai dengan tulus, saling setia dalam penantian, dan saling percaya sepenuhnya satu sama lain. Karena cinta sejati bukan sekadar perasaan manis, ia adalah kekuatan hidup yang nyata, mampu menjadi kompas di jalan bingung, mampu menjadi pedang melawan bahaya, dan mampu menjadi satu-satunya cahaya yang cukup terang untuk menembus bahkan kabut hitam paling pekat sekalipun, menuntun jalan pulang dengan selamat kembali ke tempat yang paling berharga di dunia, ke dalam pelukan hati yang menanti. Konon, di malam-malam bulan purnama yang cerah dan laut tenang, jika seseorang berdiri diam di puncak menara tua itu dan mendengarkan dengan hati yang jernih, ia masih bisa menangkap desau angin lembut yang membawa gema janji lama itu. Dimanapun engkau berada, betapapun dalam atau jauhnya, hatiku akan selalu menjadi pelita dan pelabuhan abadi bagimu, selamanya.